Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiara Audrey Kinanti dengan NIM 2009987 dari kelas 4A Sistem Telekomunikasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS dari Jaringan Komunikasi Data. Yang pertama di sini melihat dari buku panduan yang telah diberikan. Pertama-tama di sini langkahnya yaitu buatlah topologi berikut di paket tracer versi apapun. Penggunaan interface dibebaskan. Nah, di sini sudah saya masukkan ada 4 PC, 2 switch, dan juga 1 router, seperti yang tertera di dalam panduan. Nah, akan tetapi di sini nama PC-nya masih belum sesuai. Oleh karena itu, sebelum memulai, di sini saya ingin menyesuaikan nama PC-nya, yaitu yang pertama PC4, selanjutnya 3, 2, dan yang terakhir itu 1. Nah, karena di sini udah PC1, PC2, PC3, dan PC4 sudah seperti yang tertera di dalam panduan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menghubungkan PC dan juga switch. Dan juga switch dihubungkan ke router. Dengan cara, di sini ada yang namanya kabel Cooper Stage. Nah, di sini PC dihubungkan ke switch dengan cara seperti ini. Dihubungkan dengan kabel Cooper Stage. Untuk PC2 juga dihubungkan ke switch dengan cara seperti ini. Berlaku juga dengan PC3 untuk dihubungkan ke switch yang satunya lagi. Selanjutnya, dari switch dihubungkan dengan router itu dengan cara di sini kita hubungkan juga dengan menggunakan kabel Cooper Stage. Dan switch yang satu lagi juga seperti yang sebelahnya tadi. Oke, selanjutnya tadi yang ini menggunakan dari switch-nya ke router itu menggunakan fast Ethernet 0.0 dan yang ini fast Ethernet 1.0. Nah, selanjutnya yaitu tandanya kalau sudah seperti ini, tandanya untuk langkah yang pertama sudah berhasil dilakukan karena topologinya sudah terbentuk. Selanjutnya kita lakukan langkah yang kedua yaitu ganti nama switch pertama menjadi nama depan Anda dan switch kedua menjadi NIM Anda. Yaitu dengan cara di sini kita kan udah ada switch 1 dan switch yang kedua. Pertama di sini kita double klik di switch-nya. Setelah itu kita masuk ke CLI. Sini kita enter, lalu enable, lalu configuration terminal, lalu di sini langsung saja kita ketik hostname, nama depan yaitu Kiara, di sini enter. Lalu di sini switch-nya sudah berubah nama menjadi Kiara configuration, tandanya di sini sudah berubah untuk switch yang pertama menjadi nama depan. Selanjutnya tandanya ini sudah selesai di switch yang pertama, di switch yang kedua kita lakukan lagi cara seperti yang tadi. Di sini kita masuk lagi ke CLI-nya. Jadi kita rubah menjadi NIM, lakukan seperti tadi, masukkan lagi configuration terminal, lalu di sini kita masukkan hostname 29987 yaitu NIM saya sendiri. Di sini juga sudah terlihat 29987 config, tandanya dia sudah berubah. Lalu selanjutnya setelah keduanya sudah berubah, kita juga dapat mengubah manual di sini. Jadi yang pertama di sini masukin nama depan, dan yang selanjutnya di sini dimasukkan name. Lalu di sini juga tertulis untuk nama routernya dirubah menjadi nama depan underscore name. Nah, caranya sama seperti switch yang tadi. Kita double klik di router, lalu kita masuk ke CLI-nya juga. Lalu di sini kita klik no, lalu kita enter lagi. Di sini kita enable, lalu configuration terminal, lalu di sini kita langsung masukin lagi hostname, nama depan underscore name. Kiara underscore 29987. Nah, di sini sudah berubah jadi Kiara underscore 29987 config. Nah, tandanya nama routernya sudah berubah. Ini kita juga bisa merubah secara manual. Jadi seperti yang tadi sudah kita rubah sesuai ketentuan. Tandanya untuk langkah 1 dan 2 sudah selesai dilakukan. Lalu kita beralih ke langkah yang selanjutnya, yaitu mengamankan perangkat switch 1 dan 2. Namun sebelum mengamankan untuk switch 1 dan 2-nya, di sini kita harus mengkonsol dari PC dan juga switch-nya dengan menggunakan kabel konsol. Di sini kita klik PC dan dihubungkan menggunakan kabel konsol ke switch yang pertama, dan di PC3 juga kita hubungkan ke switch yang kedua.
Setelah keduanya terkonsol seperti ini, kita baru bisa untuk mengamankan perangkat switch 1 dan juga 2. Pertama, untuk masuk ke dalam terminal dari switch yang pertama, di sini kita klik di PC1. Di PC1 nanti kita masuk ke desktop, dan di sini kita masuk ke terminal. Lalu di sini, karena kita sudah masuk ke configuration, di sini kita bisa langsung untuk mengamankan perangkat switch yang pertama dulu. Username-nya nama depan dan password-nya itu nih. Di sini kita bisa langsung nulis username Tiara, password 29987 seperti ini. Lalu setelah itu kita ketik lagi line console 0, lalu login lokal, accept. Lalu kita bisa sekaligus melakukan yang langkah keempat, yaitu buatlah banner MOTD, yaitu dengan tulisan selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Di sini kita dapat melakukannya dengan cara mengetikkan banner MOTD, lalu memasukkan tulisan seperti yang tertera, selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat, dan diakhiri dengan tanda seru. Lalu kita enter lagi, lalu di sini kita ketikkan setelah memasukkan banner yang MOTD, yaitu exit. Nah, di sini seperti ini akan tertera, lalu kita enter lagi, dan kita mengetikkan sekali lagi exit. Di sini kita akan muncul seperti ini, press return to get started. Lalu di sini kita enter lagi. Nah, di sini seperti yang kita terlihat, udah ada tulisan nih, selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Yang artinya di sini banner metode yang kita masukkan sudah berhasil dimasukkan, dan di sini juga sudah diminta memasukkan username dan juga password. Tandanya yang tadi kita masukkan sudah berhasil. Dan dia udah berhasil masuk nih ke sini. Lalu kita lakukan juga untuk mengamankan perangkat switch yang kedua dengan cara seperti yang tadi. Di sini kita melakukannya dengan cara masuk ke PC 3, lalu masuk lagi ke desktop, ke terminal, dan kita memasukkan seperti yang tadi. Username Tiara, password 29987, lalu line console 0, login lokal, exit, lalu banner MOTD, berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Nah, setelah itu kita pencet lagi atau kita ketikkan exit, lalu akan muncul seperti tadi. Kita ketik exit sekali lagi dan kita enter, lalu seperti yang dilihat banner MOTD-nya sudah keluar dan sudah diminta username dan juga password, dan sudah berhasil masuk ke switch yang kedua. Lalu tandanya kalau sudah seperti itu, untuk langkah yang ketiga sendiri dan juga langkah yang keempat sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya itu kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu konfigurasikan alamat IP PC1, PC2, PC3, dan PC4 seperti yang tertera pada modul. Di sini caranya kita masuk ke PC1, masuk ke IP configuration, terus di sini kita mengikuti seperti yang sudah tertera di dalam panduan, yaitu kita masukkan nih 166, 122, 55, dan XX. Di sini XX-nya itu 2 digit terakhir dari NIM. Nah, NIM saya sendiri yaitu 29987 dan 2 digit terakhirnya yaitu 87. Tandanya di sini saya masukkan 87. Di bawahnya sudah otomatis masuk dari subnext-nya, namun di titik yang ketiga saya tambahkan. Maaf, tadi ada salah. 12255.87 dan di sininya 255. Lalu untuk default gateway-nya, di sini langsung dituliskan saja 551.
Lalu di sini saya copy paste untuk memudahkan memasukkan IP address yang selanjutnya. Setelah di cross check lagi, ini sudah sesuai 87.166.125.122.5587 bisa kita X. Lalu masuk ke PC2. Di PC2 kita juga masuk nih ke IP configuration, terus kita masukin juga. Kalau kita memasukkan 87 di sini nggak akan bisa masuk karena this address is already used in the network. Jadi di sini kita 87 ditambah 1 jadi 88. Lalu ininya dirubah lagi, dan untuk default gateway-nya sama seperti sebelumnya. Untuk PC1 dan PC2 sudah selesai. Lalu untuk di PC3, di sini kita masukkan lagi 166.122.66.87. Default gateway-nya di sini 55 jadi 66. Lalu untuk PC3-nya sudah selesai. Untuk PC4 yang terakhir, untuk dikonfigurasi IP-nya yaitu tinggal kita masukkan 166.122.66.88 karena seperti tadi kalau 87 dia tidak akan terdeteksi. Jadi di sini kita masukinnya 87 ditambah 1 yaitu 88. Untuk default gateway-nya di sini sama seperti default gateway di PC3 jadi 166.122.06.1. Setelah semuanya sudah selesai dikonfigurasikan, lalu selanjutnya di sini kita melihat nih, dari hubungan switch ke routernya nih, dari kedua switch ke routernya itu dia masih merah nih panahnya di sini. Sementara kalau dari PC ke switch dia kan udah hijau tuh dia di sini. Jadi di sini caranya kita klik yang routernya, lalu di sini kita tulis interface FA 0.0. Karena di sini kenapa 0.0? Karena tadi kita pakai fast Ethernet untuk switch yang pertama, yaitu pakai fast Ethernet 0.0. Lalu selanjutnya di sini kita tulis lagi untuk IP address yang pertama, kita masukkan default gateway dari switch yang pertama, yaitu 166.122.55.1 dan destinasinya yaitu 255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita masukkan no shard. Setelah itu akan muncul seperti ini. Dan setelah itu kita klikkan exit. Setelah itu baru kalau sudah kita ketikkan exit, kita masukkan lagi yang selanjutnya untuk switch yang kedua, biar dia berubah menjadi hijau panahnya. Interface FA 1.0. Setelah itu enter. Lalu kita masukkan lagi IP address, yaitu default gateway dari switch yang kedua. 122.66.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu selanjutnya setelah itu di enter. Setelah di enter lalu kita klikkan no shard. Setelah itu kita exit lagi. Kalau sudah di exit selanjutnya kita bisa melihat nih, dia sudah berubah menjadi hijau. Lalu yang ini juga nanti dia akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya kita bisa langsung nyoba untuk pengiriman pesan. Dari PC yang pertama, kita coba ke yang ketiga. Dia masih valid. Lalu kita coba lagi untuk PC pertama dan yang ketiga. Dia masih fail. Yang pertama ke yang ketiga. Masih fail lagi. Kita coba lagi. Nah, yang terakhir ini dia sudah successful. Lalu kita coba untuk PC yang kedua ke PC 4. Dia valid. 2 ke 4 lagi. Dia udah successful. Terus kita bisa coba dari PC 1 untuk PC yang kedua. Dia successful. PC 2 ke PC 3. Successful. PC 2 ke PC 4. Successful. Kita juga bisa nyoba dari PC 1 ke PC 4. Dia juga udah successful. Lalu kita juga bisa nyoba di sini untuk simulation-nya. Ini kita bisa play simulation-nya, lalu akan muncul seperti ini, di mana jalannya pengiriman pesan dari PC melewati switch, lalu ke router, baru disampaikan ke yang selanjutnya untuk bisa sampai ke PC selanjutnya. Lalu untuk di pertanyaannya, di sini ada
Yang terakhir, apakah hasil yang didapatkan karena konfigurasi pada poin 5 dan apakah PC dapat saling terhubung? Jelaskan. Jadi di sini PC-PC-nya dapat saling terhubung karena di sini terbukti dari pesan-pesan yang dikirimkan juga bisa saling terjalan atau bisa saling di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa pesan yang dikirim dari PC 1 bisa sampai ke PC 2, dari PC 2 bisa sampai ke 3 ataupun dari PC 1 bisa sampai ke 4, dari 2 bisa sampai ke 4. Dan itu semua tandanya PC karena dikarenakan PC saling terhubung dan juga hasil tersebut kenapa bisa saling terhubung didapatkan karena konfigurasi dari alamat IP-nya. Karena di sini tanpa alamat IP yang sudah dikonfigurasi untuk pesan-pesannya tidak dapat terkirim satu sama lain karena untuk pengiriman pesan dari antar PC dibutuhkan alamat IP dari masing-masing PC-nya. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan yang sudah saya buat dan juga langkah-langkah yang sudah saya kerjakan. Sekian dari yang dapat saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.